Gol Zidane Iqbal di menit 76 mengubur mimpi timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf. M. Farhan Hamid dan Reno Saputra Dewo yang ikut demo Agustus lalu hingga kini masih hilang. Seorang guru di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan meninggal usai diserang orang tak dikenal. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneam. Dan saya Cynthia Rompas. Saudara, kita ke informasi pertama dari Sulawesi Tengah. Menara pabrik di kawasan industri Morowali terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh adanya kegiatan pengelasan. Di orang di atas nih. Kebakaran sebuah menara gas buang sebuah pabrik menyebabkan kepanikan. Safety larang-larang. Apa kau? Anjir, ada orang di atas sih. Wah, sok. Dua pekerja yang sempat terjebak saat kebakaran berhasil dievakuasi. Akibat peristiwa ini, 3 orang mengalami luka. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Baru terima informasi ada terjadi kebakaran di PT IMIP, namun sampai saat ini kami masih proses melakukan penyelidikan. Apakah ada informasi bahwa ada korban seperti apa, Pak? Sementara kami masih cek dulu. Memang ada yang dilaporkan ke kami, ada yang korban, namun luka bakar sebagian saja, tidak menimbulkan korban jiwa. Yeah, and the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia is really tough. Saudara, langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terhenti usai takluk dari Irak 1-0 di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup E. Pertandingan yang digelar di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi berjalan ketat sejak laga awal, saudara. Meski dua tim saling jual beli serangan, skor berakhir imbang 0-0 hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Irak melakukan pergantian pemain dan tampil lebih menyerang, saudara. Hasilnya, di menit ke-76, Zidane Iqbal berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia yang dijaga kiper Martin Pas. Hasil ini, saudara, bertahan hingga akhir laga dan memastikan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terhenti. Karena di laga sebelumnya, Indonesia juga takluk dari Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Kita lihat tangan diberikan kartu, harusnya bisa diberikan kartu, kuning. Iqbal
Masih Iqbal, harus hati-hati Indonesia. Crossing, ada Rizky Ridho, dibaca dengan sangat baik oleh Rizky Ridho. Timnas Indonesia, saudara, sebenarnya punya kesempatan untuk melancarkan serangan balik saat kedudukan masih 0-0, tepatnya di menit ke-68. Namun oleh Romani yang mencoba menerobos lini pertahanan Irak dijegal oleh pemain Irak Zaid Tahsen. Zaid Tahsen yang saat itu berstatus sebagai orang terakhir di lini belakang kemudian mendapat kartu kuning dari wasit. Kartu. Dan bisa kita akan lihat sangat keras tadi pelanggaran dilakukan oleh Zaid Tahsin. Di masa injury time, tim Irak sempat bermain dengan 10 pemain setelah wasit asal Tiongkok Manning mengusir pemain belakang Irak, saudara. Zaid Tahsin terkena kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua. Kartu kuning itu didapat usai Zaid Tahsin mengarahkan tangan dengan sengaja ke wajah Kevin Dix. Iya, sebenarnya momennya kalau tadi kita ya, hingga saat ini VAR masih belum kita akan lihat. Usai pertandingan, Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes menyatakan tetap bangga terhadap perjuangan rekan-rekannya meski gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ia menegaskan semangat dan kerja keras skuad Garuda patut diapresiasi. Kapten Timnas Indonesia ini juga sempat menyinggung soal wasit usai laga kontra Irak yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Today some things happened in my opinion were not right. In the end the referee decides, so we have to live with that, you know. But if I see at the end of the game I want to give a hand to the referee and they say no, I mean, like, I always give the respect. I always in the field I make sure everybody stays away from the referee. I try to speak respectfully with the referees. And even though they made some decisions which were not in our favor, we have to stay respectful, but it's just hard in the game, you know, because so much is at stake and everybody gets emotional because, everybody wants to win. So it's difficult then to reflect now immediately. But I just want to say I'm proud of this group against Saudi Arabia. We didn't play our best game by far. And you saw today everybody was fighting, we played. For the most part, we played a good game, but what I said, we didn't reward ourselves. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyampaikan kekecewaannya atas kekalahan skuad Garuda dari Timnas Irak. Kluivert menyatakan skuad Garuda tampil jauh lebih baik saat menghadapi Irak. Meski menelan kekalahan 1-0 dari Irak, Kluivert apresiasi semangat dan daya juang pemain Timnas. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play very good football, and one action, you lose the game. So we're very devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. I think we grew as a team, individual and collectively. And the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia. It's really tough. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ericthohir, ia menyampaikan rasa terima kasih dan refleksi atas perjuangan panjang dari skuad Garuda yang berhasil menorehkan sejarah baru dengan menembus ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menulis,
Terima kasih kepada supporter, pemain dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Informasi terbaru dari perjalanan Timnas di kualifikasi Piala Dunia kami tanyakan langsung kepada manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore waktu Indonesia Pak Sumarji. Ya, selamat siang waktu Saudi. Pak Sumarji, ini usai laga semalam, apakah Ketua Umum PSSI sudah bertemu dengan para pemain? Semalam selesai pertandingan di hotel, Pak Ketua Umum ngobrol dengan pemain, dengan ofisial secara keseluruhan, dan momentum itu juga dipakai untuk sekalian berpamitan para pemain karena mayoritas para pemain akan kembali. Malam kemarin juga ada yang langsung kembali ke klubnya masing-masing, dan momen itu juga dipakai untuk bertemu dengan keluarga pemain yang kebetulan keluarga pemain juga ada semua di hotel, sehingga momen itulah yang kita pakai untuk sekaligus perpisahan dan kita mengakhiri perjalanan timnas senior ini dengan hasil yang sangat menyedihkan, yang sangat betul-betul membuat hati kami semuanya sedih dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena kami sudah berusaha dan berjuang, khususnya para pemain, untuk memberikan support, untuk memberikan semangat dan memberikan semuanya kepada tim ini. Namun karena hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan kita semua, itulah yang kami sangat menyesal. Dan saya yakin kesedihan itu tidak hanya dirasakan oleh para pemain, namun kami para supporter Timnas Indonesia sejak awal juga tentu merasa sedih begitu. Pak Sumarji, bisa digambarkan lagi bagaimana apa mungkin yang disampaikan oleh para pemain Timnas begitu, karena perjuangan cukup panjang begitu sampai akhirnya bisa sampai ke ronde keempat, namun dengan hasil yang tidak memuaskan, gagal menuju Piala Dunia. Ya, perjalanan timnas senior ini kebetulan kan kita mulai dari bulan Oktober 2023. Artinya saya bersama-sama dengan para pemain silih berganti, berdatangan, ada promosi degradasi antar pemain. Ini sudah 3 tahun lamanya. Tentu ini kan membuat kita semuanya benar-benar sangat kecewa, sangat sedih dengan adanya hasil yang benar-benar sangat tragis ini. Karena jujur saja sebenarnya kami semua official dan juga para pemain ya ini tidak mengira bakal ada hasil seperti ini. Khususnya para pemain juga tidak percaya dengan hasil ini gitu, karena para pemain ini hanya menjalankan tugas ya. Sekali lagi, para pemain ini hanya menjalankan taktik strategi yang disampaikan oleh pelatih, sehingga pemain ini juga merasa dengan hasil ini sangat membuat hatinya benar-benar kecewa. Ya bagaimana ya, saya bisa menggambarkan, kami semua menangis di ruang ganti. Jadi di ruang ganti kami semua menangis, kami juga mengevaluasi diri, kenapa kok bisa seperti ini. Padahal kami jujur, dari kami datang tanggal 2, tanggal 3, semuanya, ya belum semuanya, ada beberapa yang sudah gabung, kami saling berbicara dan kami yakin bahwa kita akan bisa lolos di round 4 ini gitu. Tetapi ya kembali lagi, yang harus diingat bahwa pemain ini kan hanya menjalankan strategi dan menjalankan apa yang disampaikan oleh pelatih. Saya kira pemain ini sudah betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan pelatih. Terlepas hasilnya tidak bagus, ya saya minta semuanya untuk bisa mengerti, dan saya kembali lagi ya, saya tidak bisa mengungkapkan situasi ini dengan bingung gitu ya, karena sampai detik ini, pagi ini juga kami kumpul dengan beberapa pemain yang belum kembali ke klub masing-masing, itu masih
bertanya-tanya, ini kenapa gitu kok sampai hasilnya sejelek ini gitu. Sehingga ya kembali lagi bahwa kami di official juga akan mengevaluasi diri untuk berbenah diri untuk lebih baik lagi ke depan. Ya mudah-mudahan dengan kami bisa mengevaluasi diri dan berbenah diri ini ke depan akan ada jalan yang terbaik lah untuk timnas ini. Baik, sedikit membahas soal pertandingan tadi malam begitu. Kalau kita lihat ini kan salah satu momen yang juga menjadi sorotan adalah protes yang dilayangkan oleh Kapten Timnas Jaydi Jas terhadap wasit. Anda juga melayangkan protes itu. Apa yang sebenarnya nanti langkah ke depannya? Begini, sebenarnya kemarin kami protes yang pertama ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang semestinya bisa menguntungkan dan itu harusnya bisa membuat tim kita lebih baik gitu ya. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Irak itu mestinya harusnya berpihak ke timnas kita, tetapi itu tidak dilakukan. Nah itulah makanya di akhir itu pelanggaran yang dilakukan oleh Irak ke kita, khususnya Kevin Dick, itulah yang kita protes gitu ya. Kita protes kenapa kok sampai tidak dapat penalti gitu. Itu yang kita protes dan itu kan kami juga melihat dari tayangan. Kebetulan di kita juga ada laptop yang bisa kita monitor pergerakan pemain dan kira-kira layak ini pelanggaran atau tidak. Itu sejujurnya sebenarnya menurut pengamatan kami juga itu pelanggaran gitu. Tetapi ya kembali lagi keputusan wasit memang tidak menguntungkan buat tim kita. Tetapi kembali lagi kenapa kita ya kalau ditanya soal protes kami protes gitu. Saya pun juga protes sehingga sebenarnya sih di akhir pertandingan kami mau buat surat protes. Tapi kita berpikir kembali sudahlah ini sudah berakhir dan saya kira kita protes pun juga tidak ada gunanya juga gitu. Karena sudah selesai lah. Sudah selesai ya begitu ya. Ya. Tadi yang menarik Anda sampaikan Pak Sumarji akan melakukan evaluasi. Kalau kita ngomongin soal skala prioritas, evaluasi pertama yang dilakukan di bagian apa? Pemain, pelatih atau seperti apa? Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada dan saya selalu melekat gitu. Siang malam kalau tim TC saya juga tungguin anak-anak. Jadi saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya? Pelatih yang dievaluasi. Patrick Kluivert harus dievaluasi begitu ya menurut Anda ya. Kalau dari ketum PSSI sendiri apakah juga akan melakukan hal yang sama begitu? Memanggil Patrick Kluivert dari hasil ini dan melakukan evaluasi? Ya saya kira kalau berkaitan dengan itu tentu kan saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan ini, melaporkan semua tentang perjalanan timnas ini khususnya di round 4 ini. Nah itu semua kan nanti kita sampaikan di rapat exco. Disitulah nanti saya akan paparkan semua apa yang saya alami dan apa yang terjadi sehingga nanti semua biar tahu, biar mohon maaf aja biar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi begitu. Sehingga kaitannya dengan ini saya akan membuat laporan secara resmi ke Ketua Umum PSSI dan juga saya akan membuat laporan ke Exco karena kan memang tanggung jawabannya ke situ. Saya selaku manajer dan saya selaku Ketua PTN. Itu kewajiban saya untuk melaporkan ini semua dan akan kami laporkan. Tentu nanti keputusan selanjutnya itu ada di rapat Exco. Seperti apa nanti? Harapannya kita harus berbenah, nggak boleh seperti ini gitu. Oke, baik, kita nantikan seperti apa evaluasi yang dilakukan dan kita berharap timnas Indonesia yang tetap lanjut terus begitu dan berbenah dengan hasil ini. Terima kasih manajer timnas Pak Sumarji telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Saudara, tim kuasa hukum Del Pedro CS menyatakan tidak ada lagi urgensi penahanan terhadap Del Pedro Marhain setelah pelimpahan berkas perkara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, tim advokasi untuk demokrasi yang juga kuasa hukum Del Pedro CS menyatakan dengan pelimpahan berkas perkara kliennya ke kejaksaan, maka sudah tidak ada lagi urgensi penahanan terhadap Del Pedro Marhen. Direktur LBH Jakarta Fadil Alfatan yang juga kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen menyampaikan dengan adanya pelimpahan berkas ke kejaksaan maka sudah tidak ada lagi urgensi untuk melakukan penahanan terhadap Del Pedro karena sudah tidak ada lagi proses pemeriksaan. Pihaknya mengimbau kejaksaan untuk melihat perkara tersebut secara objektif. Menurutnya perkara yang dihadapi Del Pedro CS adalah suatu penegakan hukum yang tidak murni. Adanya pelimpahan ini membuktikan bahwa sudah tidak ada urgensi lagi terkait dengan penahanan. Karena asumsinya ketika berkas itu dilimpahkan, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, maka sudah tidak ada lagi proses pemeriksaan. Bahwa perkara ini adalah suatu penegakan hukum yang tidak murni, tapi adalah upaya perburuan kambing hitam dalam berbagai dugaan kerusuhan pada Agustus lalu. Dikutip dari akun media sosial Kontras, disebutkan masih ada 2 orang hilang yang hingga kini belum kembali. Dalam keterangannya, 2 orang yang masih hilang adalah M. Farhan Hamid yang hilang sejak 29 Agustus 2025 dengan lokasi terakhir di Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Serta Reno Syahputra Dewo yang hilang sejak 29 Agustus dengan lokasi terakhir di Brimob Kuitang, Jakarta Pusat. Kakak M. Farhan menyatakan sebelum hilang, adiknya ikut unjuk rasa atas tewasnya ojek daring Afan. Saya diajak sama dia kan, mau ikut nggak mas ke Kuitang? Saya tanya ada apa di sana gitu kan. Dia bilang demo. Kalau ke orang tua sendiri, dia kalau ke orang tua dia bilangnya sih ikut mau mengikuti pemakamannya Afan. Keberadaan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid hingga kini masih belum diketahui. Keduanya terakhir terlihat saat demo di Brimob Kuitang pada 29 Agustus lalu. Kita akan membahasnya bersama penasehat Kapolri Arianto Sutadi dan juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Selamat petang Pak Arianto. Mas Usman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Arianto, ini terkait keberadaan 2 orang yang dinyatakan masih hilang ini. Apakah Pak Arianto juga sudah memperoleh informasi terakhir terkait dengan proses dan juga update pencariannya oleh pihak kepolisian? Ya, saya tadi sempat menanyakan juga ya di Polda Metro. Dan kabarnya memang tadinya kan dari 3, 1 udah ketemu. Kemudian yang 2 ini masih dilacak. Dan sekarang ini kan Polda Metro menggunakan pakai IT ya, pelacakannya itu ya. Dari 2 itu selama ini yang satunya dulu pernah terlihat di suatu tempat gitu. Tapi kemudian dilacak kembali, kemudian tidak ada. Nah kalau yang satu itu sama sekali belum pernah terlacak dari IT itu. Sehingga ya sampai sekarang masih tetap didalami terus, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya untuk yang 2 itu. Jadi artinya untuk Farhan dan Reno tidak ada deteksi keberadaan. Apakah dari ponselnya bisa dideteksi keberadaannya, Pak Arianto? Saya tidak tahu persis ya, saya tidak menanyakan ke situ. Hanya tadi mengatakan bahwa yang satu itu sempat terdeteksi ya dengan pakai pencarian jejak melalui IT ya. Itu pernah terlihat di satu tempat gitu ya. Gitu. Dan kemudian tapi kalau yang satu lagi belum pernah sama sekali terdeteksi dari itu. Itu terakhir terlihat di mana terdeteksinya Pak Arianto? Dan ini Reno atau Farhan? Sama kan dua-duanya sama dari Kuitang itu ya. Betul, saya nggak begitu tahu, Mbak. Okay. Sorry, saya nggak menanyakan sedetail itu. Tapi terakhir terlihat informasi yang Pak Arianto dapatkan apakah di Kuitang atau sudah ada di daerah lain? Enggak, di tempat lain. Di tempat lain. Ya. Di mana itu lokasinya Pak Arianto? Enggak tahu saya, karena penyidik kan nggak beritahu. Hanya dia pernah terlihat dari rekaman IT yang ada. Baik, Mas Usman, kalau dilihat ini kan hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih.
Apa yang salah dari proses pencarian ini? Apakah memang prosesnya yang bisa dikatakan rumit atau ada hal yang belum dilakukan sehingga dua orang ini masih hilang? Itu pertanyaan yang sangat penting ya. Saya kira tidak mudah untuk menjawabnya. Yang pasti keberadaan mereka terakhir di Kuitang, yaitu di depan markas Brimob, itu mengkonfirmasi bahwa mereka memang benar-benar pernah ada dan ikut di dalam unjuk rasa di depan Makobrimob di Kuitang. Apakah mereka di dalam unjuk rasa itu ikut ditangkap, ataukah mereka mengalami kekerasan oleh pihak lain, atau penjelasan lain, itu yang sampai hari ini belum bisa kita ketahui. Dalam satu pekan pertama, Kontras, LBH, dan lainnya mencoba menelusuri itu lewat berbagai cara, termasuk saksi-saksi yang ada di lokasi. Sejumlah saksi, bahkan juga ditemui oleh sejumlah media massa seperti Harian Kompas, membenarkan keberadaan Muhammad Farhan Hamid di Kuitang dalam unjuk rasa tersebut, dan juga Reno Saputra Dewo yang juga berada di sana. Bahkan kalau tidak salah, Farhan sempat meminta bantuan dari posko medis yang ada di sekitar Kuitang. Memang hari itu adalah hari di mana banyak sekali mata tertuju pada markas Brimob, terutama karena kematian Afan Kurniawan yang malam sebelumnya dilindas oleh kendaraan taktis. Nah, dalam sepekan terakhir, Amnesty, Kontras, LBH, Imparsial, PBHI, dan lain-lainnya sempat mencoba menelusuri kembali dengan meminta keterangan atau bertemu dengan jajaran Polda Metro Jaya. Bahkan dalam beberapa hari lalu kami sempat bertemu dengan Kapolda, Wakapolda, dan juga direktur-direktur di Polda Metro Jaya, baik itu yang berurusan dengan kriminal umum, berurusan dengan cyber, maupun juga berhubungan dengan bidang lainnya. Yang saya kira kalau tidak salah dalam pertemuan itu Pak Kapolda sempat menyampaikan bahwa salah satu dari dua orang yang masih hilang mulai bisa terlacak keberadaannya. Nah, saya sempat mengajukan pertanyaan, apakah keberadaannya itu terlacak karena nomor teleponnya, katakanlah ponselnya yang bisa dideteksi, atau karena memang telah terlacak keberadaan manusianya, orangnya gitu. Nah, Kapolda mengatakan yang kedua, dan apakah hidup, saya bilang itu hidup ya, gitu. Nah, ini yang sebenarnya kami masih nanti, tapi barangkali informasi itu juga masih terlalu dini untuk bisa Itu tanggal berapa, Mas Usman? Kalau tidak salah hari Rabu atau Selasa lalu kami berjumpa dengan Pak Kapolda, Pak Asep, dan juga Pak Wakapolda, Pak Dekananto, serta sejumlah direktur di Polda Metro Jaya. Pertemuan itu cukup besar, banyak sekali organisasi masyarakat sipil, termasuk itu termasuk Farhan dan Reno ya, dalam kondisi hidup artinya ya, Mas Usman, dari informasi yang Anda peroleh? Salah satunya, kalau tidak salah yang disebutkan itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto biasanya, bagaimana, Mas Usman? Ya, informasi itu masih kita tunggu dari Polda. Tentu masih perlu pembuktian. Ya, saya masih meragukan kebenaran informasi itu sampai benar-benar saya bisa melihat Farhannya maupun juga Renonya. Ya, kita semua masih berharap bahwa mereka betul-betul masih ada, masih hidup gitu, dan bisa dikembalikan kepada keluarganya gitu. Ya, Pak Arianto, biasanya untuk pencarian orang hilang, metode apa yang digunakan pihak kepolisian? Apakah ada backup plan ketika metode pertama tidak kunjung ditemukan? Dan biasanya durasinya ditunggu sampai berapa waktu? Itu kita kalau mencari seseorang yang tergantung daripada orang yang kita cari itu. Data-datanya apa yang ada pada dia. Kalau dia itu menggunakan handphone, berarti kita bisa lacak dari handphonenya. Tetapi kalau tidak ada, ya kita pakai identifikasi wajah. Seperti kalau orang yang dulu orang yang menculik itu kan, begitu ada ketahuan wajahnya itu,
kemudian bisa dicari-cari itu akhirnya bisa ketemu dan kita bisa temukan itu. Setahu saya ya dari dua teknologi IT itu yang bisa untuk melacak cuma itu aja dari handphone sama identifikasi wajah gitu. Atau kalau yang ketiganya ya itu para saksi-saksi di lapangan. Tapi untuk yang kondisi yang kacau seperti kayak gini ini kelihatannya saksi di lapangan akan sulit kita untuk mencari linknya yang satu dengan yang lain. Paling karena hanya melihat gitu ya, tapi kemudian kan besok sudah nggak ada anunya lagi. Tapi kalau handphone kan bisa dilacak keberadaannya, lokasinya gitu. Kalau untuk saya cuma gitu. Pak Arianto, kalau untuk sebelumnya ada orang hilang juga yang akhirnya ditemukan, itu menggunakan metode pencarian seperti apa? Dan apakah metode itu sudah digunakan untuk pencarian Reno dan Farhan? Kalau orang hilang ya dalam kondisi biasa, tidak dalam kondisi kericuan itu Bu ya, itu kita mencarinya bisa dilacak dari sejarah dia menghilangnya itu. Oke, kalau itu dalam kondisi orang, gitu. saat unjuk rasa seperti yang sebelumnya, kalau seperti kemarin itu ya paling cuman data rekaman di tempat ya, kemudian kesaksian orang yang melihat saudara-saudara dan sebagainya, dia melihatnya di mana gitu. Tapi nggak seperti kalau kita orang yang diculik itu ya, kita kan mencari siapa yang sering ke situ datang atau kenal apa-apa, ada urusan apa dan sebagainya. Kita kan bisa memprediksi kira-kira itu dibawa kemana gitu. Kalau seperti ini kan di dalam kerusuhan kan itu kan terjadi, sehingga asumsinya pasti kan dia celaka atau dalam tanda petik terbunuh atau gimana, kurang lebih kayak gitu ya anunya gitu. Sehingga kesaksian untuk pendeteksian itu sangat tergantung kepada saksi yang melihat saat itu. Dan kemudian rekaman daripada CCTV yang ada kalau bisa gitu. Dan kemudian kalau dia pakai handphone ya paling kemana dia keberadaannya bisa dilihat daripada handphone itu. Oke, Mas Usman. Baik, Mas Usman, kalau melihat situasi seperti ini, hilang saat melakukan aksi unjuk rasa di akhir Agustus lalu, siapa yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya ketika kedua orang ini lokasi terakhirnya terlihat di Makobrimob? Ya, tentu tanggung jawab pada negara, pemerintah gitu ya. Dan secara khusus merupakan tanggung jawab dari kepolisian selaku pelindung masyarakat gitu. Nah, sekarang kita berharap bahwa proses penyelidikan di kepolisian juga bisa dijelaskan kepada publik secara transparan. Bahkan kita berharap juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, setidaknya pekan ini, paling tidak adalah perkembangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian gitu. Karena dalam satu pekan pertama ketika mereka hilang, saya cukup skeptis karena telepon seluler mereka berdua itu mati persis di lokasi kejadian gitu. Artinya tidak ada lagi jejak yang bisa kita ketahui gitu. Meskipun belakangan kasus Bima yang ditemukan di Malang kalau tidak salah, itu memunculkan harapan ya bahwa bisa saja handphonenya tertinggal, terjatuh gitu. Kan di antara sekian banyak orang yang terlibat di dalam aksi demonstrasi, ada yang damai, ada juga yang menggunakan kekerasan, tentu situasinya tidak terkendali. Bisa saja telepon seluler itu terjatuh, bisa juga telepon seluler itu hilang. Tapi dalam skenario yang terburuk bisa saja mereka terbunuh gitu oleh situasi yang memang ketika itu sangat panas di depan Makobrimob di Kuitang gitu. Nah, informasi yang kami ketahui sepekan terakhir ini cukup memberi harapan itu, meskipun kami masih merasa sebaiknya Polda yang menjelaskan kepada publik ya, bagaimana informasi yang mereka dapatkan, karena mereka lah yang melakukan penyelidikan dan penelusuran informasi tentang keberadaan mereka dan juga nasib mereka. Oke. Mas Usman, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, bisa juga terjadi akibat terbunuh kemungkinan saja. Lalu jika ada kemungkinan tersebut, bukankah seharusnya bisa diketahui keberadaan jenazahnya? Nah, itu yang sering kali muncul dalam pertanyaan tentang kasus orang hilang gitu. Kita tidak pernah bisa menyimpulkan orang yang hilang itu terbunuh, mati, karena tidak pernah ada jasadnya maksud saya. Tapi juga kita tidak bisa mengetahui nasibnya itu hidup atau mati gitu. Dan keberadaannya pun kita tidak bisa ketahui.
ini satu kasus yang sangat spesifik, sangat unik, yang berbeda dengan kasus kematian atau penyiksaan atau penculikan biasa. Ini kasus yang bisa dikatakan mengandung pelanggaran hak asasi manusia yang berlapis gitu. Orang tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, orang tidak bisa mengakses pengacara, atau orang tidak bisa mengetahui hal-hal yang ada di luar dunianya, rohaniawannya, keluarganya, dan seterusnya. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan yang konklusif, yang final gitu ya. Apakah ia benar-benar masih ada dan hidup? Tentu itu harapan kita semua, ia ada dan masih hidup gitu. Tapi saya juga nggak bisa memastikan bahwa mereka misalnya terbunuh, karena belum ada semacam circumstantial evidence gitu, bukti-bukti yang setidaknya bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar katakanlah terbunuh misalnya. Yang pasti investigasi Kontras, LBH, termasuk investigasi harian Kompas menunjukkan bahwa memang mereka benar-benar ada. Di kepolisian juga demikian, hasil pelacakan ponsel mereka, mereka benar-benar ada di lokasi dan mati nomor teleponnya di hari keberadaan 29 Agustus 2025. Pak Arianto, jika memang negara seharusnya bertanggung jawab, dalam hal ini juga pihak kepolisian, lalu seperti apa pertanggungjawaban yang sudah dilakukan khususnya dari Polri sendiri, dan seperti apa bentuk transparansinya? Ya, jadi itulah beratnya tugas polisi ya. Polisi kadang-kadang dikasih kewenangan banyak banget gitu ya. Wah, dia berlomba-lomba mencari kewenangan. Tetapi di belakang itu kan diminta tanggung jawab. Nah, kalau ada orang hilang itu ya polisi harus bertanggung jawab itu. Dia harus bisa menjelaskan orangnya itu hilangnya kemana, apa mati, apa diculik, atau kemudian dihilangkan kan gitu. Itu tanggung jawab polisi untuk menjawab gitu. Tetapi kepada kasus-kasus kalau dihilangkan, pihak mana yang menghilangkan, Pak Arianto? Ya itu ya kemungkinan kan ada juga orang yang tadinya itu mungkin membunuh kemudian dihilangkan oleh yang membunuh, itu kan bisa aja. Kan bisa itu kemungkinan terjadi. Tapi intinya gini, pada orang yang hilang itu jelas itu menjadi tanggung jawab daripada aparat keamanan, karena memang tanggung jawabnya itu. Kalau seandainya dia tidak bisa menemukan itu ya, paling tidak dia bisa menerangkan ini kira-kira hilangnya kenapa, yang dijelaskan. Kalau dia tidak bisa menemukan, dia hanya bisa menjelaskan sejauh ini loh yang sudah kita kerjakan gitu ya. Ini bukti-bukti yang kita dapat, kemudian kita kerjakan. Kalau ada bukti tambahan silahkan minta. Ya kira-kira segitulah anunya. Baik, jadi dibutuhkan transparansi dan juga update terbaru agar masyarakat juga bisa mendapatkan informasi. Terima kasih Penasihat Kapolri Pak Arianto Sutadi, dan juga terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, sudah berbagi perspektif. Selamat sore. Selamat sore Pak Usman. Saudara, informasi lainnya, Rismon Sianipar kembali mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mempertanyakan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kali ini soal ijazah sarjana muda Jokowi. Diminum. Saya Yasir Neneama kembali melanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Rismon Sianipar kembali mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mempertanyakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon meminta penjelasan pihak UGM soal ijazah sarjana muda Joko Widodo. Rismon Sianipar mendatangi kampus UGM Yogyakarta pada Jumat lalu, Saudara. Saat mendatangi UGM, Rismon terlihat membawa beberapa lembar surat yang menurutnya ditujukan kepada Rektor UGM Ova Emilia. Dalam suratnya, Saudara, Rismon bilang dirinya hendak meminta klarifikasi kepada Rektor terkait dengan jenjang akademik sarjana muda di UGM pada era tahun 70 hingga 80-an. Menurutnya, jika benar ada jenjang akademik itu, maka Rismon pun mempertanyakan apakah Joko Widodo juga memiliki ijazah sarjana muda. Pak Rahmat, evaluasi jenjang akademik sarjana muda ya pada tahun 80-an sampai 84. Jadi mereka yang memiliki ijazah sarjana penuh
atau sarjana lengkap S1, maka otomatis memiliki ijazah sarjana muda. Karena itu kedatangan saya di UGM kemarin meminta klarifikasi, apakah informasi tersebut benar? Kalau benar, ya, apakah UGM pernah mengeluarkan ijazah sarjana muda untuk saudara Joko Widodo? Begitu. Profesor Dr. Ova Emilia sebagai rektor dan tembusannya Pak sekaligus. Menanggapi tindakan Rismon Sianipar yang mendatangi UGM untuk mempertanyakan ijazah sarjana muda Joko Widodo, Waketum Projo Freddy Damanik menyatakan hal itu adalah perbuatan untuk membangun persepsi publik, bukan untuk mencari kebenaran. Freddy menilai tindakan mendatangi UGM hanya merupakan upaya Rismon CS untuk mencari celah untuk merusak citra dan personal Joko Widodo. Profesor Dr. Ova Emilia sebagai rektor dan ini bukan soal mencari kebenaran, tapi sejak awal memang tujuannya membangun persepsi publik, mendelegitimasi Pak Jokowi untuk menyerang kehormatan Pak Jokowi. Rismon dan kawan-kawan ini adalah sebagian kecil kelompok yang belum bisa move on atau menerima legitimasi kepemimpinan Pak Jokowi, bahkan setelah 2 periode pemerintahan dan pemilu demokratis. Mereka terus mencari celah untuk merusak citra personal dan moral Pak Jokowi. Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Manajer Timnas menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi. Salah satunya adalah mengevaluasi pelatih. Lalu seperti apa evaluasi yang dilakukan? Perbincangannya saudara akan kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Minum. Yeah, and the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia is really tough. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terhenti usai takluk dari Irak 1-0 di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Pertandingan yang digelar di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi berjalan ketat sejak awal laga. Meskipun dua tim saling jual beli serangan, skor berakhir imbang 0-0 hingga babak pertama selesai. Di babak kedua, Irak melakukan pergantian pemain dan tampil lebih menyerang. Hasilnya, di menit ke-76, Zidane Iqbal berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia yang dijaga oleh Martin Paes. Hasil ini bertahan hingga akhir laga dan memastikan Indonesia gagal atau langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terhenti. Karena di laga sebelumnya Indonesia juga takluk dari Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Saudara, kegagalan Timnas lolos ke Piala Dunia 2026, manajer Timnas pun menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi, terutama evaluasi pelatih. Kita bahas bagaimana drama kekalahan Timnas bersama dengan analis sepak bola, Bung Anton Sanjoy yang telah bergabung bersama saya di studio Kompas TV. Dan nanti saya akan menyapa ada Mas Zainal Arifin, mantan pemain Timnas melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Oke, saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, tadi di paruh pertama berbincang dengan manajer Timnas, Pak Sumarji, yang langsung menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi, terutama mengevaluasi pelatih Patrick Kluivert. Menurut Anda, ini langkah tepat?
Ya, tentu harus dievaluasi. Bahkan saya kemarin mengatakan di salah satu stasiun televisi, evaluasinya menurut saya harus sangat dalam, menyangkut juga opsi penggantian pelatih. Ya, saya agak berat sebetulnya mengatakan itu, karena sebetulnya kalau kita lihat perjalanan Patrick Kluivert dari bulan Januari sampai sekarang, itu saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan dalam cara bermain Indonesia misalnya. Atau saya melihat begitu seringnya tim ini bergonta-ganti formasi, bukan tactical game-nya, formasi 4-2-3-1 atau 3-4-3 atau apalah, tetapi memang formasi orang-orang yang berada di dalam tactical itu. Pemain-pemainnya itu selalu berganti-ganti. Ini yang membuat saya, ini ketika melawan Arab misalnya, formasinya 4-2-3-1 oke, nggak masalah. Tapi kenapa ada misalnya ada Mark Locke di situ? Kenapa bukan Tom Haye misalnya? Pertanyaan-pertanyaan itu juga berada di masyarakat. Lalu tidak ada Nathan di formasi 2-3. Tidak pernah terjawab kenapa tidak ada Nathan. Kenapa Tom Haye tidak tampil sejak menit pertama? Dia memang tidak bisa, banyak orang mengatakan, pernah tersebut juga, dia kurang bisa bermain untuk 2x45. Tapi kenapa dia tidak bermain sebagai starter? Karena ketika melawan Arab Saudi, ketika Tom Haye masuk, ketika Ole Romeni masuk, kan perubahan dalam menyerang Indonesia sangat signifikan. Bahkan bisa mencetak 1 gol lewat titik penalti karena ada perubahan yang mendasar di sisi pergantian pemain. Jadi kalau saya bilang tadi, kalau manajer Pak Marji mengatakan bahwa harus evaluasi, termasuk evaluasi pelatih, bahkan saya bilang harus ada opsi untuk mengganti. Oke, jadi Anda tidak hanya mendorong evaluasi, tapi mendorong untuk mengganti pelatih saat ini, Patrick Kluivert ya? Betul, karena sejak awal kan tim ini bekerja secara tim ya. Ada 3 orang yang sebetulnya betul-betul bertanggung jawab. Patrick Kluivert, Danny Lansat, dan Alex Pastoor. Tapi kan kita dengar juga yang harus masih dikonfirmasi apakah benar 2 jam menjelang pertandingan melawan Arab Saudi terjadi perdebatan yang cukup sengit antara Danny Lansat, Alex Pastoor, dan Patrick Kluivert menyangkut susunan pemain. Ini kan yang harus dikonfirmasi. Saya yakin itu ada, meskipun belum ada yang mengkonfirmasi. Kalau ada Pak Marji, saya mau tanya, bener nggak itu? Nanti kita tanyakan ke Pak Marji. Saya ke Mas Zainal dulu sebagai mantan pemain timnas. Anda sepakat evaluasi dilakukan ke pelatih, yaitu Patrick Kluivert, atau langsung sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Joy, mengganti pelatih Patrick Kluivert atas hasil Indonesia gagal ke Piala Dunia? Iya, kalau dari sudut dari sudut pandang para pemain, ya sebetulnya kalau kegagalan ini sebetulnya kegagalan semua. Jadi harapan sih, kalaupun memang harus ada evaluasi ya dari mulai pelatih yang mungkin juga sepakat sama Bung Joy. Tetapi saya mengatakan di sini bahwa evaluasi itu menyangkut ya selama ini kan harus ada dasarnya ya. Satu mungkin masalah taktikal, yang kedua juga selama ini juga terlalu banyak perjudian menurut kacamata kita. Alangkah lebih baiknya kalau melihat hasil yang sebetulnya di luar ekspektasi kami. Patrick Kluivert berserta jajarannya lebih baik, lebih kesatria, dan akan mendapat kehormatan kalau dia langsung menyatakan mengundurkan diri. Oke, ada opsi beda nih dari Bung Zainal gitu, daripada dievaluasi dan dipecat, mending berbesar hati begitu untuk mengundurkan diri. Tapi tadi seperti yang Bung Joy sampaikan bahwa kalau mengevaluasi berarti ada hal yang salah dan harus diperbaiki. Betul. Ini puncaknya pada pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi, atau memang gara-gara pertandingan itu taktik Patrick Kluivert yang salah menempatkan orang-orang, atau menurut Anda seperti apa? Puncaknya memang pada pertandingan melawan Arab Saudi, karena pertandingan melawan Irak menurut saya adalah dampak dari hasil pertandingan melawan Arab Saudi. Meskipun harus saya katakan pertandingan melawan Irak jauh lebih bagus daripada pertandingan lawan Arab Saudi dalam cara bermain, dalam susunan pemain, dalam taktikalnya. Jadi saya melihat ini adalah rentetan panjang dari ketidakmampuan Kluivert menurut saya untuk menghimpun potensi-potensi yang ada di dalam tim nasional ini menjadi sebuah kekuatan yang mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Karena itu sebetulnya 2 perjalanan yang tinggal selangkah lagi ya, perjalanan itu, dan sangat pendek gitu loh sebetulnya, hanya 180 menit. Berbeda dengan 86, memang dua laga tapi 2 tim yang masih harus dihadapi tapi 4 laga. Jadi memang ini lebih maju 1 step. Nah, persoalannya adalah
bukan hanya persoalan bagaimana Kluivert dan timnya ini meramu tim, tapi juga ada masalah yang sangat mendasar juga, misalnya bagaimana, saya selalu tanya tuh ketika Kluivert pertama kali datang, bagaimana membuat tim ini kohesinya full, karena mereka jarang berkumpul. Nah ini kan persoalan juga ada di federasi, ada di timnas menurut saya. Jadi ini juga bagian dari tanggung jawab PSSI untuk ke depannya, karena kan memang kalau dalam sepak bola modern mereka kumpul nggak terlalu lama. Tapi Indonesia ini agak unik karena pemainnya kan mencar-mencar dan bukan pemain kelas 1 dunia. Beda dengan Leo Messi atau yang Lamine Yamal yang skillnya udah oke, jadi ketika dikumpulin langsung bisa chemistry-nya langsung oke ini kan gitu ya. Levelnya kita agak berbeda. Nah ini yang harus artinya pekerjaannya menjadi lebih keras, lebih rumit, lebih complicated. Nah, yang ini juga perlu dievaluasi sebetulnya, karena kita akan menghadapi hal-hal yang sama untuk nanti apapun Piala Asia atau penyisihan Piala Dunia, kurang lebih persoalannya sama. Ibarat kata jangan sampai pemain jatuh ke lubang yang sama, begitu ya? Betul, jadi nggak boleh lagi terulang masalah-masalah yang dihadapi oleh Kluivert dan timnya ketika memegang timnas. Oke, dan tadi sudah jelas disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang menyatakan bahwa gagal lolos ke Piala Dunia sangat mengecewakan dan pelatih Patrick Kluivert pun harus dievaluasi. Kami putarkan kembali keterangan dari Sumarji. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya, saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Saya ke Mas Zainal. Mas Zainal, Anda juga apakah melihat hal yang berbeda bahwa memang evaluasi ini dilakukan karena kemarin kegagalan Patrick Kluivert dalam menempatkan taktik saat melawan Arab Saudi? Ya, kalau kegagalan kita tidak berbicara di masalah pertandingan kemarin aja ya. Kita berbicara masalah walaupun sempat ada hasilnya bagus, tetapi secara permainan kita tidak terlihat seperti apa. Game modelnya itu seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh manajer Pak Sumardi bahwa itu adalah evaluasi. Ya, memang itu hak prerogatif seorang manajer ya, karena itu pertanggungjawabannya kepada seluruh rakyat Indonesia tentunya. Jadi kalau udah seperti ini, kalau manajer sudah menyatakan seperti itu, ya kita tunggu aja. Dan alangkah lebih baik yang saya sampaikan tadi gitu, seorang pelatih kalau sudah dinyatakan gagal, lebih baik ya secara kesatria lebih baik mundur secara terhormat mungkin ya. Jadi Anda mendorong ya, menyatakan bahwa Patrick Kluivert, Anda sudah gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan sebaiknya Anda mengundurkan diri, begitu ya? Iya, gini ya, karena memang ekspektasi rakyat Indonesia berharap timnas kita itu bisa berbicara di event dunia, yang tadinya juga optimisme yang sangat menjunjung, maksudnya optimisme yang diharapkan. Mungkin saya, Bung Anton juga sependapat di situ. Masyarakat Indonesia berharap ya timnas kita bisa berbicara lebih di level yang lebih tinggi. Tetapi ya itu tadi gitu kan, ekspektasinya, harapannya tidak sesuai. Ya mau apa lagi yang harus dipertahankan? Kecuali kalau misalkan ke depannya kita punya targetnya, misalkan kayak Piala Asia seperti ini. Nah harapannya sih di situ pun kalau seandainya nanti gagal lagi gitu, sampai kapan gitu. Ya. Betul, tentu saja kita berharap ini tidak terulang lagi begitu ya. Kekecewaannya cukup sampai di pertandingan melawan Irak kemarin ya. Pertanyaan yang sama ke dua narasumber saya ke Bung Zainal sendiri. Menurut Anda apakah Ketum PSSI Erick Thohir harus segera menyampaikan pernyataan resminya terkait dengan evaluasi yang dilakukan sehingga bisa ya sedikit mengobatilah kekecewaan publik terhadap hasil timnas ini? Iya, kalau menurut saya sih apa yang disampaikan manajer Pak Sumardi itu juga mewakili dari Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, karena mau bagaimanapun statement yang sudah disampaikan itu sesuatu hal yang sudah disepakati sepertinya ya. Kalaupun misalkan ada statement lain silahkan, karena itu mungkin kita sebagai penonton nih sekarang, sebagai penikmat sepak bola, ya kita ingin menunggu seperti apa sih evaluasi yang akan dilakukan oleh PSSI itu sendiri. Oke, Bung Joy. Ya, sebetulnya masih banyak pertanyaan
publik. Saya pun mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan besar. Yang harus dijelaskan oleh Patrick Kluivert adalah apa sih kendalanya untuk menghandle kumpulan pemain yang sekarang menurut saya ini adalah yang terbaik yang kita punyai. Terlepas apakah dia pemain diaspora atau bukan, tapi ini adalah sekumpulan pemain yang terbaik sekarang. Dengan modal seperti ini sebetulnya kita melihat bahwa ada dalam tanda kutip ketidakmampuan dia untuk mengelola sumber daya yang sudah sangat baik ini menjadi sebuah tim yang andal. Ini kan yang kita nggak pernah lihat backbone-nya ini benar-benar dimainkan secara dengan taktikal yang benar-benar fix. Dan kemudian kalau taktikal A tidak jalan, ada taktikal B, ada taktikal C. Dan kelihatan dengan sejumlah lawan misalnya. Saya tidak menghitung lawan Australia dan Jepang. Itu sangat tidak saya masukkan karena situasinya sangat tidak ideal. Tapi pertandingan katakanlah lawan Libanon, lawan Cina, lawan Bahrain, itu saya tidak melihat tim ini semakin lama semakin baik. Mainnya menurut saya nggak oke gitu. Ini yang meskipun menang lawan Bahrain, lawan Cina, tapi tidak membuat publik yakin bahwa tim ini mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Dan bahkan, itu di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert ya? Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Padahal tim ini menurut teman-teman di PSSI adalah tim yang terbaik yang katanya mereka pernah punya. Saya pun sempat berpikiran demikian. Waduh, ini timnya kuat. Bahkan ada Simon Tahamata, ada Cruyff di sana. Dan saya lihat tapi tidak jalan. Menurut saya kemudian berpikir apakah ini soal kapabilitas? Apakah ini soal kemampuan head coach untuk meramu semua kekuatan dan sumber daya ini menjadi kekuatan yang betul-betul disegani dan mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Dan itu yang kita nantikan ya, seperti apa. Kita berharap nanti Patrick Kluivert juga menyampaikan pernyataan resminya juga ya pasca pertandingan, selain pernyataan yang sudah disampaikan, dan kita lihat nih seperti apa evaluasi yang dilakukan PSSI pasca drama kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama. Terima kasih Bung Zainal telah berbagi informasi. Sama-sama. Ya, kita obatilah rasa kekecewaan kita ini dengan terus optimisme ya. Timnas masih terus mengudara ataupun terus mendunia begitu. Amin. Terima kasih semuanya telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, usai jeda kami hadirkan informasi terkait dengan unjuk rasa tuntut kemerdekaan Palestina yang digelar di kawasan Monas, Jakarta. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saudara. Aksi unjuk rasa menuntut kemerdekaan Palestina berlangsung di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Yang dulu terpakis mencari kemerdekaan, ini datang. Unjuk rasa diikuti berbagai unsur organisasi dan kelompok masyarakat. Massa datang dengan membawa bendera Palestina serta spanduk dukungan untuk Palestina. Dalam aksi ini, saudara, massa dengan semangat menyerukan kemerdekaan penuh Palestina. Kalau misalnya pesan yang mau disampaikan, bebaskan Palestina ya, Free Palestine. Jadi ya ini aksi, apalagi dengan sekarang kondisi Palestina yang masih terus berjalan ya, untuk menuntut itu sih supaya dari pemerintah kita juga melakukan aksi yang spesifik ya untuk membantu negara Palestina bisa merdeka. Sementara itu, saudara, gencatan senjata di Gaza mendorong warga Palestina kembali ke rumah mereka di wilayah Khan Younis di daerah selatan Gaza. Warga berencana kembali menempati tempat mereka hanya untuk mendapati rumah mereka berubah menjadi tumpukan puing. Saat mereka melihat besarnya kehancuran, saudara, beberapa orang mencari barang-barang yang mereka tinggalkan di antara puing-puing. خايفين على أرواحنا الآن. إحنا بعد ما وقفت الحرب كيف بدنا نعيش؟ مش عارف، لا ماء لا كهرباء لا بيوت لا طرقات، حياة كئيبة جدا. Sorotan lain, saudara, sebuah helikopter yang sedang meluncur di atas pantai di California Selatan Amerika Serikat hilang kendali dan menabrak sejumlah pohon.
Inilah saudara detik-detik jatuhnya helikopter di California Selatan, Amerika Serikat. Helikopter tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak deretan pohon palem dan membuat warga kaget. Departemen Pemadaman Kebakaran setempat bilang akibat peristiwa ini 5 orang dirawat di rumah sakit, termasuk 2 orang yang berada di dalam helikopter. Saudara, kekalahan 0-1 melawan Irak mengubur mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Maaf yang disampaikan Menpora sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir harus diikuti dengan pembenahan menyeluruh sepak bola tanah air. Selengkapnya saudara dalam catatan Kompas TV usai jeda. Saudara, kekalahan di 2 pertandingan kualifikasi putaran keempat grup A dari Arab Saudi dan Irak mengubur mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Maaf yang disampaikan Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharapkan juga diikuti dengan pembenahan menyeluruh sepak bola tanah air. Dua kekalahan beruntun yang dicatatkan Timnas, 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak menghentikan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Gol sematawayang di laga Minggu dini hari tercipta setelah Irak memacu tempo permainan pada babak kedua dan memaksa skuad Indonesia bertahan jauh ke dalam. Irak lebih kreatif mengkreasikan ruang yang memberi keleluasan untuk melepaskan tembakan. Kecewaan terkuburnya asa Timnas tampil di Piala Dunia tahun depan bukan hanya dirasakan publik dan penggila sepak bola di Indonesia, namun juga pelatih Timnas Patrick Kluivert. Yeah, but my feeling is that a big disappointment. We worked hard as a team, medical staff, local staff, players. Everyone really worked hard for this, and what you say, all the results that we had, good and bad results. I think we grew as a team, individual and collectively. Yeah, and the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia is really tough. It's really tough. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia, Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih melalui media sosial pribadinya. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Kami memohon maaf mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Sementara itu, Kapten Timnas JIZ yakin kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Timnas dibentuk tidak hanya untuk Piala Dunia 2026. Today everybody was fighting. We played for the most part we played a good game. But what I said, we didn't reward ourselves. But this team is not only for now, you know. This is for the future. Our lives, they don't stop here now, you know. And I think what we saw here now, not only today but this whole qualification round, is that we can learn a lot of things, and I think this was a really good experience for us, and we can take a lot of things from this experience and try to develop and try to qualify for the next World Cup.
Dengan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, maka turnamen terdekat skuad Indonesia ini ialah Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Turnamen itu akan digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Setelah ajang terbesar di Asia itu, skuad Garuda akan memulai perjuangan menuju Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada September atau November 2027. Mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 sudah berakhir. Indonesia kalah 1-0 dari timnas Irak dalam pertandingan kedua Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Minggu dini hari. Meski kalah, tim Garuda tampil lebih dominan di lapangan. Statistik pertandingan mencatat Timnas Garuda lebih menguasai permainan dengan 56% penguasaan bola, 367 operan, dan menghasilkan 9 tembakan. Meski akhirnya timnas kita hanya mengakui keunggulan lawan setelah pemain Irak Zidane Iqbal mencetak gol di menit 75 babak kedua. Supporter dan pendukung setia timnas juga harus menerima kekalahan ini. Jangan lantas menghujat pemain dan pelatih, karena tidak ada jalan mudah menembus Piala Dunia. Kerja keras dan upaya terbaik telah ditunjukkan para pemain, pelatih hingga PSSI sejak laga perdana kualifikasi Piala Dunia putaran pertama pada 12 Oktober 2023 lalu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejarah mencatat bila pencapaian timnas sepak bola kita hingga putaran keempat adalah prestasi tertinggi Indonesia di ajang Piala Dunia sejak tahun 1986. Ketika itu, langkah timnas Garuda asuhan pelatih Sinyo Aliando harus berhenti di putaran kedua karena kalah dari Korea Selatan. Berbagai cara telah dilakukan Indonesia untuk memperkuat timnas sepak bola, termasuk melakukan naturalisasi diaspora atau pemain asing yang sudah bermain di Liga 1 dalam negeri. Sejak 2010 tercatat ada 29 pemain naturalisasi yang bermain untuk timnas. Kehadiran pemain naturalisasi memang terbukti bisa mengakselerasi standar permainan tim Garuda. Selain menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas juga mencetak sejarah dengan lolos di fase gugur Piala Asia 2023 dan semifinalis Piala Asia U23 tahun 2024 lalu. Tetapi komitmen membangun sepak bola Indonesia bukan sekedar memiliki timnas yang berprestasi. PSSI juga harus berkomitmen mencetak pemain lokal yang punya daya saing. Kegagalan di Piala Dunia adalah waktu yang tepat bagi PSSI untuk kembali fokus menjaga kualitas liga, kualitas wasit, memperbaiki manajemen klub, menyediakan infrastruktur latihan yang memadai, hingga pembinaan pemain usia muda. Di Eropa, klub besar telah menempa pemain sejak usia 9 tahun dengan kompetisi yang berjalan berkelanjutan hampir sepanjang tahun. Sebaliknya di Indonesia, kompetisi usia muda masih berfokus di kota-kota besar dengan durasi yang pendek, yakni sekitar 1 hingga 3 bulan saja. Bila kompetisi usia muda diperbaiki dalam waktu 2-3 tahun mendatang, kita akan punya pemain timnas seperti Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, dan Rizky Ridho lebih banyak lagi untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2030. Lalu apa rencana pemerintah dan PSSI terkait keberlanjutan timnas dengan materi pemain dan pelatih seperti saat ini sangat dinanti. Bukan saja soal pembiayaan, tapi juga semangat dan prioritas. Demikian catatan Kompas TV. Sampai jumpa pekan depan. Saudara, seorang guru di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan meninggal usai diserang orang tak dikenal. Informasinya usai jeda.
Saudara, sejumlah guru sekolah dasar John Wilson di distrik Hawulon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan diserang orang tidak dikenal. Akibat penyerangan ini, seorang guru meninggal dunia. Akibat serangan orang tidak dikenal, saudara, seorang guru bernama Melanie Wamea meninggal dunia, saudara. Penyerangan terjadi saat guru dan murid hendak melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Saat menuju ke lokasi penanaman pohon, korban dihadang dan dianiaya orang tidak dikenal. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat korban dan para saksi bersama para murid sedang melakukan penanaman pohon di batas Kampung Huluwon, tiba-tiba mendapat penyerangan oleh sekelompok orang tak dikenal menggunakan senjata tajam. Korban menderita luka tusuk dan luka sabetan senjata tajam. Cindy Destananda, seorang istri yang ditemukan tewas saat bulan madu bersama suaminya di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, hari ini dimakamkan. Pemakaman diikuti Gilang Kurniawan, suami yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis. Dengan selang oksigen masih terpasang di hidung, Gilang Kurniawan bersikeras ikut mengantarkan istrinya ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah Cindy dimakamkan di kawasan Gadut, Kota Padang. Sementara itu, keluarga Cindy Destananda membatalkan proses otopsi. Pembatalan dilakukan setelah sebelumnya keluarga sempat menyetujui otopsi pada jenazah Cindy. Polisi bilang pembatalan persetujuan disampaikan keluarga saat pengurusan berkas di Polres Arosuka. Fasilitasi ya. Kemudian kita dampingi pihak keluarga korban ini sampai ke Polres Solo. Kita lengkapi administrasi untuk rencana autopsi mayat tersebut. Namun setelah sampai di Polres Solo, pihak keluarga mengurungkan niatnya, ya tidak jadi dilakukan otopsi dengan pertimbangan mungkin keluarga sendiri kita mungkin yang pihak keluarga sendiri yang lebih tahu, sehingganya otopsi mayat tidak jadi dilaksanakan. Menara pabrik di kawasan industri Morowali terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh adanya kegiatan pengelasan. Lompat jauh. Oh, kasihan. Di orang di atas nih. Oh, Cina yang kecil. Kebakaran sebuah menara gas buang sebuah pabrik menyebabkan kepanikan. Dua pekerja yang sempat terjebak saat kebakaran berhasil dievakuasi. Akibat peristiwa ini, saudara, 3 orang mengalami luka-luka. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Baru terima informasi ada terjadi kebakaran di titik ini, namun sampai saat ini kami masih proses melakukan penyelidikan. Apakah ada informasi bahwa ada korban seperti apa, Pak? Sementara kami masih cek dulu. Memang ada yang dilaporkan ke kami, ada yang korban, namun luka bakar sebagian saja, tidak menimbulkan korban jiwa. Dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.